kalau tidur? Pertama berwudu, kemudian ketika masuk ke tempat tidur baca ayat kursi. Semua bisa ya, insya Allah. Baca ayat kursi, Bu. Insya Allah kalau kita baca ayat kursi itu akan terhindar dari gangguan setan. Yang kedua, baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Kata Rasulullah, maukah aku beritakan kepada kalian sebelum tidur kalian harus menghatamkan, harus membaca sepertiga Al-Quran. Siapa yang sanggup? Kalau bulan Ramadan para sahabat banyak yang sanggup. Waktu itu kalau bukan bulan Ramadan jarang ada yang sanggup baca sepertiga Al-Quran 10 juz mau tidur. Kalau cuma setengah juz, 1 juz mungkin masih bisa ya. Tapi 10 juz nggak ada ya Rasulullah, susah ya Rasulullah. Kalian pengen tahu caranya? Baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Tapi disarankan oleh Rasulullah bagaimana kalau menghatamkan? Baca 3 kali. Kemudian setelah baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Mu'awwizatain. Ibu tahu Mu'awwizatain? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baca ini. Insya Allah terhindar. Baca juga 2 ayat terakhir di dalam Quran surat Al-Baqarah. Bapak Bu, amanah Rasul itu ya sampai terakhir. Waksurna ala qaumil kafirin. Insyaallah itu pas tahlil hafal baca itu. Kemudian wa zakarana wa hu summa qala, diceritakan juga hadis tentang doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik sampai selesai tadi dibaca di akhir pas mau tidur. Jadi yang dibaca pertama apa dulu Bu? Ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baru baca ini Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'an wa la manja minka ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Setelah baca-baca yang tadi itu, kok panjang banget ya dia? Kenapa Bu panjang banget? Belum lagi wudu, belum lagi baca, belum lagi sebentar ada yang kurang. Rasulullah menyuruh kita ketika mau tidur baca tasbih 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Tahmid 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian tahlil 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian takbir 33 kali baru baca doa ini. Masya Allah. Gimana kalau udah baca doa suami ngajak ngobrol? Gimana? Kan ini katanya doa ini dibaca akhir pas mau tidur, penghujung gitu ya kata para ulama. Kalau suami ngajak ngobrol, ibu ladenin dulu. Apalagi ngajak yang lain, ladenin dulu aja. Kemudian ibu kalau emang batal habis bergabung menggauli gitu ya, kita ambil wudhu aja, baca lagi doanya, baca lagi sedikit. Kalau emang didahului oleh obrolan gitu. Kenapa? Karena kalau kita meninggal, maka meninggal kita husnul khotimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan bersih, fitrah, suci. Kemudian kenapa itu sebelum tidur ini doanya panjang banget ya Bu ya? Ada nggak Bu doa yang lebih panjang dari doa sebelum tidur? Ibu mau keluar rumah bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan
Enggak sebentar. Mau masuk kamar mandi? Kenapa mau tidur kok panjang banget? Ini pertanyaan kita. Karena ketika posisi kita tidur, posisi di mana letak diri kita paling lemah kondisinya. Karena kita paling lemah kondisi kita, maka disitulah kita paling banyak membutuhkan pertolongan Allah. Ibu, sehebat apapun orang itu ya, badannya kotor, ada CCTV di mana-mana, tiba-tiba ketika dia tidur ada semut jalan masuk ke kupingnya, berdaya nggak dia? Tidak. Enggak, CCTV nggak lihat semut yang kecil. Apalagi kalau lingkaran yang masuk ke kuping kita ya, itu berarti sehebat apapun orang itu nggak bisa dia menangkal itu semua. Saking lemahnya ketika orang tidur. Ketika kita pengen bangun tengah malam, kita nggak baca doa apa-apa, itu dipastikan bangunnya susah. Kenapa? Nggak ada pertolongan Allah. Di ujung kaki sampai ujung rambut itu setan semua nidurin kita. Nggak baca bismillah, nggak wudhu, nggak baca ayat kursi, nggak baca trikul itu tadi, nggak baca muawwizatain, nggak tasbih, nggak tahmid, nggak tahlil, nggak takbir, nggak baca doa ini, pokoknya tiba-tiba blok aja gitu. Itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu setan yang nidurin, dipastikan bangunnya akan susah. Kenapa? Nggak bergantung, nggak mau pertolongan sama Allah. Belum lagi nanti tiba-tiba sakit kepala, ada binatang masuk. Nah itu kan kenapa? Karena posisi orang tidur itu adalah posisi yang paling selemah-lemahnya manusia. Maka doanya di sini adalah, ya Allah, aku tundukkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan diriku kepadamu. Tenang aja gitu Bu. Tenang, kenapa? Ada Allah yang menjaga kita. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Ya Allah, berat banget nih masalah. Di sini tuh kesel, sebel sama mungkin sama pasangan atau sama orang ya. Kalau ibu benar-benar menghayati bacaan ini, ibu hidup kita nggak ada yang namanya susah tidur, nggak ada. Masih senang, masih tenang. Kenapa? Kita udah serahkan kepada Allah. Ini enggak, pokoknya saya harus membalas perbuatan dia, kan gitu. Kata para ulama, ketika kita punya dendam sama orang karena orang itu menzolimi kita, bolehkah kita untuk membalasnya? Tidak. Boleh. Famani tada fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Jadi kalau ada orang yang zalim kepadamu, silahkan balas sesuai dengan kezalimannya, sesuai, nggak kurang, nggak lebih. Tapi agar nggak bisa tidur. Benar nggak? Bisa tidur nggak tuh kalau mau balas kejahatan orang? Tapi kita nggak bakalan bisa tidur. Kedua, kita tidak dapat pahala kalau kita balas keburukan orang lain. Pertama, nggak bisa tidur. Bikin strategi kan mau tidur? Bikin strategi Bu. Jangan-jangan belum lagi kita suzon. Jangan-jangan gini. Dia tolong segala macam itu, bayangin sendiri deh. Itu kata para ulama Bu. Jadi kalau kita sebelum tidur tidak menghadapkan wajah kita kepada Allah, artinya kalau ada masalah tuh dibawa sampai tidur, itu hidup kita gak bakalan tenang. Itu yang bikin kita susah tidur. Orang insomnia ya, orang yang susah tidur itu salah satunya ini tuh dia enggak memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaih, enggak diserahkan. Coba ibu bayangin gini deh Dok, kalau ibu ada masalah dengan seseorang, ada masalah hukum ya, kemudian datanglah seorang polisi sama dia, Pak masalahnya apa begini, terus kata Pak polisi tadi, Bapak serahkan saja sama saya, pasti akan beres. Ini masalah ini saya biasa nanganin, kata si polisi tadi. Kemudian kata si fulan ini, oke Pak, kalau gitu saya serahkan sama Bapak ya. Bapak mau udah duduk, ongkang kaki tidur nyenyak, kata polisi
masalah ini bakal beres. Kemudian ditanganilah sama polisi. Pas mau tidur, si fulan ini apakah dia akan masih meragukan apa yang akan dilakukan polisi, atau dia bisa tidur? Dia bisa tidur. Beda begini Bu, kalau kita biasanya begini, kita sudah serahkan masalah itu ke polisi, tapi kita masih ragu. Wah jangan-jangan begitu, wah jangan-jangan begitu. Akhirnya bisa tidur nggak? Kalau kita ragu, nggak bisa tidur. Kebanyakan kita kepada Allah ini, apalagi Allah gitu ya Bu ya. Polisi saja bisa membereskan perkara hukum yang terjadi di antara kita, masalah hukum ya Bu ya. Polisi aja bisa nyelesain, apalagi ini Allah Bu. Allah yang menghadirkan masalah, Allah yang akan mencabut masalah itu dari diri kita. Apalagi ini Allah. Masalahnya kita suka begini Bu, doa dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah menyerahkan itu kepada Allah, tapi masih ragu. Akhirnya di sini pikiran terus bercabang, pikiran terus berkembang, kagak tidur sampai pagi. Padahal mulutnya sudah baca doa. Arti doa itu artinya menyerahkan, tawakal kepada Allah. Tapi karena keyakinan kita nggak penuh, nggak yakin, nah masalah itu jadi tetap aja bergelayut di dalam hati dan pikiran kita. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita sampai diulang-ulang, intinya hampir sama. Bu, aslamtu nafsi, menyerahkan jiwaku kepadamu. Wa wajhatu wajhi, menyerahkan segala yang ada di hadapanku. Kemudian wa fawwadtu, menyerahkan juga urusanku kepadamu, kepada Allah. Jadi kalau kita yakin Bu dengan Allah, dengan bacaan ini, beres semua urusan. Saya punya masalah dengan keluarga saya, gimana baca doa ini? Dan ibu harus yakin sama Allah, Allah yang akan membereskan. Harus yakin itu tak. Jadi bukan hanya di mulut doang. Kenapa? Innallaha la yustajabu du'a min qalbin ghafilin lakin. Allah itu enggak ijabah doa kita yang doa itu tidak dibarengi dengan sungguh-sungguh. Doa itu tidak dibarengi dengan keyakinan, sungguh-sungguh yakin, lalai. Mulut mah ngomong doa sama Allah, tapi hati kemana-mana, nggak yakin. Doa sorot panjang lebar, tapi nggak yakin. Kagak berperan, nggak di sama Allah, nggak didengarkan. Karena lahir, wafilin lahir. Kemudian wajah uzohri. Nah, ibu kita kan kalau lagi banyak masalah itu terasa punggungnya berat ya. Ibaratnya gitu, kayak mikul beban lah, kenapa? Sofri. Masya Allah, saya tuh kalau mempelajari ini ya, kenapa ya kata-katanya Sofri benar. Masalah itu yang membuat kita berat seperti kalau kita bawa 2 karung beras gitu. Itu kan kalau dipegang dari depan susah, tapi yang bisa dari punggung. Orang-orang tuh pada bisa mikul 1 karung beras 50 kilo kan lewat punggung ya. Tapi kan itu terasa berat kan Bu. Makanya Rasulullah, kalau kalian berat menghadapi masalah, seperti di punggungmu itu ada beban, kamu tuh sandarkan kepada Allah biar gak berat. Begitu. Coba ibu berpikir tentang seseorang yang mau naik gunung kembali, coba berpikir seperti itu. Serahkan kepada apinya. Kita gak usah bawa karung beras, gak usah bawa air galon, gak usah bawa pistol dan sebagainya. Serahkan sama akhirnya. Yakin aja sama dia gitu. Itu manusia, apalagi ini Allah. Begitu. Kemudian robbatan warahbatan. Kita itu harus punya harapan kepada Allah. Harapan. Karena kalau kita tidak punya harapan, kita hidup tidak akan semangat. Saya ngaji supaya dapat rahmat Allah. Saya ngaji supaya Allah sayang sama saya. Saya ngaji supaya Allah nolong sama saya. Saya ngaji supaya jadi orang bertakwa. Kalau punya ilmunya ya nggak bisa bertakwa. Tapi di balik semangat
kita punya harapan kepada Allah, ada imbangannya. Rohbah, cemas. Ya Allah, saya udah ngaji ini, ikhlas nggak ya? Kan begitu. Saya ini niatnya apa ya? Ada kecemasan sedikit. Ada kecemasan. Jadi kalau ada harapan, Ibu, Allah memberikan satu imbangan, penyeimbang, yaitu cemas. Kita udah semangat nih, mau sama anak kita, kita udah biayain dia semangat, tapi ada kecemasan. Anak saya itu nanti jadi apa semuanya ya? Udah bisa-bisa kita biayain mereka. Anak saya ini jadi anak yang membanggakan gak ya? Saya masukin ke sekolah ini. Kenapa? Penyeimbang supaya hidup kita bahagia adalah cemas. Kenapa? Dengan cemas tadi kita akan bergantung kepada Allah. Coba Ibu kalau harapannya aja ada over apa namanya? Over PD ya. Kepedean. Kepedean itu gak bagus. Berarti dia tidak punya rasa cemas. Nanti dia akan larinya ke sombong. Betul gitu. Makanya supaya hidup itu bahagia, supaya hidup itu seimbang, tenang, maka Allah menciptakan dua kondisi, satu harapan dan satu cemas. Ketika kita berdoa, kita kan berharap ya. Tapi ada di situ Allah mengatakan berdoalah dengan harap dan cemas. Kenapa? Supaya kita tidak overdosis PD-nya gitu. Ada kecemasan. Dengan kecemasan tadi ini akan menjadi penyeimbang. Atau sebaliknya, kalau kita lagi datang satu musibah sama kita, ya Allah, aduh gimana ini? Cemas kan? Itu supaya terjadi keseimbangan, jangan hanya mengandalkan kecemasan. Terjadi kecelakaan gitu, cemas luar biasa kan? Tapi kita juga harus punya penyeimbang namanya harapan. Ya Allah, dokter itu kan cuma manusia biasa, dia berusaha. Kita punya harapan kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Jadi di balik kecemasan tadi ada harapan. Ya Allah, ini COVID selesai, bagaimana hidup kami, bagaimana usaha kami? Ada cemas kan? Tapi jangan lupa kita punya harapan, yang harapan tersebut justru lebih tinggi nilainya daripada kecemasan yang kita hadapi. Maka hidup kita ini kalau punya cemas dan harap akan bahagia. Emang udah disandingkan begitu sama Allah. Saya emang pengennya itu gak ada cemas ya dalam hidup, pengennya harapan aja. Gak bisa Bu. Tetap kita gak bakalan bisa mengontrol diri gitu. Justru hidup itu harus punya dua keseimbangan ini. Satu sebagai pengontrol, nih dalam kondisi senang itu harus ada rasa cemas sebagai pengontrol. Dapat nih tiba-tiba 100 juta gitu ya, harus ada rasa cemas bagaimana? Oh kalau saya tidak menginfakkan harta saya, bisa saja habiskan nanti. Kalau saya tidak dipergunakan untuk dalam hal-hal kebaikan, bisa saja saya nanti ditipu orang. Artinya dibalik dari kesenangan tadi ada rasa cemas. Justru cemas ini akan menjadi penyeimbang. Kita mau berinfak, tidak sombong, sayang dengan orang yang membutuhkan dan sebagainya. Sebaliknya juga ketika kita dapat musibah masih ada harapan. Harapan inilah yang menolong kita dari musibah tersebut. Begitu ya Bu. Nah itu. Makanya di sini disebutkan setelah doa itu rahbatan wa rahbatan ilaih. Artinya harapan itu dan kecemasan itu semuanya saya sandarkan kepada ya Allah. La malja'an wala manja minka, tidak ada perlindungan, tidak ada keselamatan kecuali Engkau. Jadi ketika kita mau tidur, ya Allah, itu kan nanti gimana? Saya juga suka mikir, anak saya sudah gitu, Mama. Nanti kalau aku kan kalau tidur kan suka mangap ya Maya, kayak ayah. Itu gimana kalau masuk semut katanya? Kalau masuk lala apa? Nyamuk kan nyamuk banyak ya kalau gitu. Gimana? Enggak deh. Kalau kamu baca doa, insya Allah dijaga sama Allah. Kan sudah gitu kita ngajarin anak. Ajarkan tauhid sebelum tidur. Mama, doanya panjang masih. Suka gitu. Kalau dia malas saya ya Allah baca dia belum bisa ayat kursi saya baca pokoknya. Kalau kita belum tidur, Ma, aku udah ngantuk Ma. Udah kalau kamu ngantuk, dalam hati aja dengerin Mama.
Mengajarkan dari kecil. Kenapa? Supaya dijaga sama Allah. Kita nggak mau jelasin panjang lebar ya kalau posisi kita itu panggil enggak. Coba deh kalau masuk nyamuk masuk ke mulut kamu gimana? Kalau ke mulut mungkin mending ya. Kalau masuk ke kuping, bayangkan mau duitnya miliaran juga kalau ada nyamuk masuk ke kuping enak nggak bu? Enak itu baca ini. Nanti ya kita hafalin yang kemarin dulu kita mantepin. Tapi emang bu benar, kalau orang berilmu itu makin banyak perbendaharaan katanya, makin banyak perbendaharaan ilmunya, hafalannya. Itu kalau nggak ngaji nggak banyak hafalan ilmunya, nggak banyak hafalan doanya kan? Ini mau kita menghafalin apa? Tapi kita tahu keutamaannya itu apa gitu. Ada sesuatu yang akan Allah berikan buat kita. Insya Allah kalaupun meninggal, Allah iman. Kehidupan kita, kalaupun dihidupkan lagi kita seperti sekarang ini, kata Allah, wa in asbahta wasaddaqta, dikasih kehidupan yang baik. Sudah jam berapa bu? 11.05. Masih banyak sih sebenarnya, sedikit lagi aja ya bu ya. Ilmu tidak terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita teruskan. Kenapa sebelum tidur itu harus ingat kepada Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Fadkuruni azkurkum. Kalau engkau ingat kepada aku, maka aku ingat kepada engkau. Artinya apa? Artinya begini bu, ketika engkau masih kuat, ketika engkau masih kaya, ketika engkau masih posisi bisa melakukan apapun, engkau tuh ingat kepada Allah. Maka ketika engkau lemah, ketika engkau tidak punya harta lagi, tidak punya pekerjaan, maka aku akan ingat kepadamu. Dan posisi yang terlemah manusia adalah ketika tidur. Jadi ketika engkau belum tidur masih kuat, kata Allah, Fadkuruni, ingat sama aku. Baca doa tadi. Artinya ketika kita baca doa kita mengingat Allah. Maka kalau engkau ingat kepadaku, azkurkum, aku ingat kepadamu. Allah tidak bakalan meninggalkan kita dalam keadaan tidur. Kalau itu nyawa tidak balik lagi, terus selamat tidur dalam keadaan bersih, dalam keadaan posisi iman. Kata Rasulullah apa? Ketika kita meninggal, mengucapkan man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat terakhirnya sebelum dia meninggal, mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Kata-kata la ilaha illallah banyak banget ya ketika kita zikir sebelum tidur. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi kalau kita baca doa ini, doa-doa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kita baca sebelum tidur, tiba-tiba kita nggak bangun lagi, kita dijamin masuk surga bersama Allah. Itulah maksudnya. Ya, dari saya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ibu bisa kita mengamalkan doa ini sebelum tidur nanti. Nanti kita hafalkan bareng. Kalau ngapalin sendiri pasti lama, tapi kalau bareng-bareng enak ya. Setuju nggak bu? Setuju. Ibu ada kesan begini nggak? Ih hafalannya banget sih tadi di sini. Tapi kalau kita jalani sambil senang enggak ya? Ya insya Allah kita sambil bernyanyi sajalah hati ya. Hatinya bernyanyi, bukan sambil bernyanyi. Hatinya bernyanyi, maka apapun yang kita lakukan akan terasa ringan. Sebetulnya terus terang. Kalau orang melihat berat pengajian, kenapa sih itu tidak kali hal-hal yang ada di tajwidnya, ada di saksinya dan sebagainya. Kenapa kita rajin terus pada datang? Karena hati ibu bernyanyi. Ada pertolongan Allah di dalamnya. Hati kita bernyanyi jadi tak berat. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.